Sobat Birokrasi, kembali lagi nih di podcast ASN Beraksi. Hari ini kita dapat tugas berat nih dari atasan, yaitu menentukan tokoh panutan yang paling mewakili nilai berakhlak untuk dijadikan maskot semangat di kantor kita. Di sini udah ada Mas Januar, ya siapa dulu Mas Januar? Halo, halo. Ada Pak Inar, Halo ada teman-teman. Bu Hana, Hai, dan Mas Fauzan. Eh, Ya, kita sudah hadir di sini. Yuk, siapa dulu yang mau kasih usulan nih? kalau dari saya, dari perspektif saya, kita butuh sosok yang kepantayannya di atas rata-rata nih. Saya sih usulnya Pak B.J. Habibie. Beliau bukan cuma birokrat, tapi juga teknokrat dunia. Gimana kalau menurut kalian? Bentar, Mas Sinar. Pak Habibie ini emang pintar. Tapi sebagai ASN, kita kan fokus utamanya berorientasi pelayanan nih. Apa Pak Habibie ini masuk di situ? Saya tadinya sih mau usul tokoh sosial yang lain ya. justru itu enggak sih Bang Yanuar? Pelayanan Pak Habibie itu skalanya makro. Beliau mendedikasikan ilmunya untuk menciptakan teknologi agar rakyat Indonesia bisa terhubung antar pulau. Itu bentuk pelayanan tertinggi seorang abdi negara kepada rakyatnya. Nah iya betul itu. Jangan lupa poin adaptifnya. Pas beliau jadi presiden di masa 98, kan puncak krisis ya. Beliau kan mengubah sistem yang dari otoriter jadi ke demokrasi dalam waktu yang singkat nih. Beliau juga sangat cepat beradaptasi dengan perubahan zaman. Itu gaya ASN masih ini banget nggak sih? Oke, oke. Udah masuk poin kompeten, pelayanan, dan adaptif. Tapi gimana soal loyalitas? Kita tahu sendiri kan, beliau tuh lama di Jerman. Justru itu di situ letak loyalnya. Beliau punya posisi tinggi di perusahaan Jerman, gajinya besar, fasilitas mewah. Tapi pas dipanggil pulang ke Indonesia sama Pak Harto buat bangun bangsa, beliau lepas semuanya. Itu loyalitas tanpa batas pada negara, bukan pada materi. Setuju sama Bang Inar. Selain itu, beliau juga sangat akuntabel. Beliau selalu menekankan bahwa teknologi itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik dan moral. Beliau juga nggak mau proyek asal-asalan yang buang-buang anggaran negara. Kalau saya lihat dari sisi harmonis dan kolaboratif ini ya, beliau juga juaranya sepertinya ya. Beliau bisa merangkul para insinyur muda dari berbagai daerah, menyekolahkan mereka ke luar negeri, lalu dikumpulin buat kerja bareng di IPTN tanpa sekat. Wah iya gila banget sih. Kalau kita bedah, Pak Habibie emang drill bapak berakhlak ya. Beliau kolaboratif banget ya, menyinergikan industri, edukasi, dan juga riset. Gimana rekan-rekan? Kayaknya kita satu suara ya. Dari sekian banyak tokoh, Pak B.J. Habibie yang paling lengkap merepresentasikan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Fix sih, beliau emang membuktikan kalau jadi birokrat itu nggak harus kaku, tapi harus berintegritas dan cerdas. Oke, jadi keputusannya tokoh panutan instansi kita adalah Prof. B.J. Habibie. Semoga semangat mata air beliau terus mengalir di kerja-kerja kita sebagai ASN. Oke, terima kasih sudah dengerin diskusi kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam berakhlak. Ya.